Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Ini Dewi Mona Lina. Kamu bisa panggil aku Mona atau Lina, terserah aja sih. Welcome. Nah teman-teman, di vlog kali ini aku bakal mau ngasih tahu bahwa KB itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk melakukan terapi hormon transgender karena dengan kandungan yang sangat amat sedikit. So, kali ini aku tetap masih membahas seputar terapi hormon transgender atau transpuan. Jadi jangan di skip supaya kalian paham. Banyak banget nih pertanyaan kenapa KB nggak dianjurkan untuk menjadi sebagai terapi hormon gitu. Kenapa nggak dianjurkan gitu? Dan banyak banget komen atau DM di Instagram, aku pakai KB ini kak, KB ini gitu. Jadi yaudah, kali ini aku akan bahas khusus buat teman-teman transpuan di luar sana yang mempertanyakan tentang KB. Check it out. Nah teman-teman, sebenarnya kenapa sih KB itu tidak dianjurkan sebagai obat atau alat untuk melakukan terapi hormon transgender? Karena balik lagi kita bicara tentang dosis ya teman-teman ya. Dosis ini basic banget karena selama ini ternyata banyak banget teman-teman yang overdosis. Karena kenapa aku tahu banyak, karena banyak sekali yang nge-DM ke aku 2, ke aku 3, ke aku nelan sekian 5, 4. Waduh, aku takutnya kalau ada terjadi apa-apa saya yang bakal bertanggung jawab gitu. Takutnya kita ingin cantik tapi melupakan kesehatan, itu bahaya gitu loh. Maksudku tuh mindset kita harus diubah. Jadi kita alangkah baiknya untuk mengetahui dosis yang dianjurkan. Nah, hubungannya dengan KB adalah sebenarnya KB ini untuk pil ya, yang pil itu kandungannya 0,2 mg estrogen gitu loh. Sedangkan kita membutuhkan dosis harian itu 1,25 sampai dengan 2,5 mg estrogen per hari. Anggaplah rata-ratanya kita ambil aja 2 mg lah ya, kita bulatin gitu ya, bukan rata-rata tapi dibulatin jadi 2 mg per hari untuk kebutuhan estrogen kita gitu, untuk melakukan transisi ya. Nah jadi sedangkan di KB hanya ada 0,2 mg. Artinya adalah butuh 10 butir pil KB untuk menjadi setara dengan 1 butir Proginova yang kandungan 2 mg. Paham nggak? Jadi maksudnya gini, untuk mendapatkan 2 mg dosis kita untuk estrogen harian itu artinya kita butuh 10 butir pil KB. Bayangin nelan 10 butir sekali telan dalam 1 hari. Oh my god, ini kan pertama nyiksa banget, terus juga ribet, dan juga pasti akan lebih banyak biayanya karena lumayan loh harga KB itu gitu. Dan aku pernah lihat butiran pil KB itu kan kecil-kecil gitu ya. Bayangin 10 butir ditelan, enak banget ya kan. Kamu gimana tuh feelingnya? Aku ngebayangin aja nggak bisa gitu loh. Nah jadi alangkah baiknya buat teman-teman yang mungkin ketakutan atau ngeri gitu ya disuntik tapi ingin terapi, ya udah caranya dengan oral alias menelan pil estrogen gitu loh teman-teman. Tapi bukan pil KB, karena yang kayak aku bilang tadi, pil KB memang nggak dianjurkan gitu. Jadi ya udah kita alihkan ke pil estrogen khusus gitu loh ya, yang mengandung 2 mg. Nah, aku rekomendasikan buat teman-teman yang takut suntik ini, aku rekomendasikan itu adalah Proginova yang kandungan estrogennya 2 mg. Oke, itu tadi pil KB ya teman-teman. Lalu kita akan bahas KB yang ampul ya. KB yang ampul itu aku pernah baca kandungannya itu 50 mg progesteron dan hanya mengandung 5 mg estradiol alias estrogen gitu ya. Jadi KB yang ada beredar ini kandungannya hanya 10 mg progesteron gitu loh, dan hanya mengandung 0,5 estrogen gitu loh teman-teman. Jadi
dibutuhkan 4 sampai 5 ampul KB yang injection yang disuntik itu untuk setara dengan 1 penonkinon. Paham nggak? Jadi gini, 1 penonkinon, 1 ampul penonkinon yang hormon injek dari Thailand itu sama dengan 5 ampul KB injek. Paham ya? Jadi 5 ampul sama dengan 1 penonkinon, alias 1 ampul penonkinon untuk 5 sama dengan setara gitu 5 ampul KB yang injek. Jadi nggak worth it dong. Pertama juga biayanya akan lebih mahal gitu ya. Terus juga aduh ribet deh pokoknya, ngebayangin nggak sedot satu-satu, terus harus pakai jarum yang ukuran 3 mili ya, minimal tuh 3 mili ya. Jadi aduh akan nyiksa banget, terus juga bentuknya sangat amat kental ya teman-temannya, dan akan ribet sekali karena butuh, bayangin sekali suntik 4 sampai 5 ampul. Jadi itu nggak worth it, dan takutnya juga ada kandungan-kandungan lain yang kita nggak butuhkan pada pil KB apa nih yang injek, cairan KB yang injek. Takutnya ada beberapa kandungan yang kita sama sekali nggak butuhkan buat terapi hormon. Jadi aku saranin beralihlah ke penonkinon yang injek. Penonkinon itu kandungannya 50 mg progesteron dan 5 mg estrogen. Jadi ya kalau teman-teman selama ini masih menggunakan KB, aku rekomendasikan beralihlah ke penonkinon, karena selain lebih hemat juga jauh lebih efektif gitu. Nggak repot ininya, mau menyuntikannya nggak repot, terus juga sekarang udah banyak yang jual, ada di mana-mana, daripada pakai KB injek. Pertama ya itu tadi 4 ampul, jadi 1 ampul masukin ke dalam suntikannya, sedot ya kan, baru yang kedua sedot, ketiga sedot, keempat baru masukin sekali. Aduh gimana ya, pertama jarum suntiknya juga yang gede gitu kan, jadi bakalan ya, ribet sih, menurut aku ribet. Dan kalau ada penonkinon yang jelas dipakai sama ladyboy atau transgender di mana nih, di Thailand, kenapa kita harus memakai KB gitu? Jadi bagiku ya ayo kita beralih aja ke penonkinon aja gitu. Ini aku nggak maksud mempengaruhi ya, tapi maksudnya bakal repot gitu loh teman-teman, karena secara juga dosis kan jauh berbeda gitu. Jadi sayang kalau apa sih duitnya ya, karena kalau dibandingkan harga penonkinon dengan 4 atau 5 ampul KB itu jauh lebih murah si penonkinon. Kalau nggak percaya silahkan aja dihitung, dan teman-teman yang biasa menggunakan KB pasti akan mengerti gitu tahu ya kan. Jadi ya udah, kalau aku selama ini penonkinon aja, dan pil KB seperti yang aku jelaskan tadi udah paham ya, itu kandungannya 0,2 mg, sedangkan kita butuh 2 mg, artinya butuh 10 butir pil KB untuk menjadi setara dengan sebutir Proginova. Sedangkan KB yang injek, yang ampul itu membutuhkan 5 ampul, 4 sampai 5 ampul KB untuk setara dengan 1 penonkinon. Jadi perlu kalian harus tahu tentang dosis, karena dosis ini yang penting. Aku sendiri 1 minggu sekali, kadang per 10 hari untuk hormon gitu. Aku nggak terlalu maksudnya nggak terlalu ambisi tentang hormon gitu loh guys. Maksudnya kayak gimana ya ngejelasinnya, maksudnya kayak ya aku tuh santai aja gitu hormon, karena kalau teman-teman yang overdosis kebanyakan malah justru badan itu udah jadi kayak kebal gitu loh, penerimaan atau penyerapan hormonnya jadi kayak biasa aja, maksudnya nggak sempurna lagi karena dia udah terlalu sering kebanyakan dengan jumlah dosis yang tinggi. Itu bahaya, maksudnya dia nggak akan ngerespon gitu loh, tubuh nggak akan ngerespon.
kecuali dia lebih gitu loh, biasanya dia 50 atau 100 mg gitu, terus ketika dia terapi hormon dengan dosis yang rendah dia kan ngedrop gitu loh. Jadi nggak bagus juga kalau kita terlalu berlebihan atau overdosis, takutnya tubuh akan menjadi kayak biasa aja gitu loh ngelihat apa sih merespon hormon yang masuk. Jadi penting buat teman-teman sadar banget tentang dosis. Lagi-lagi ini tentang dosis ya teman-teman, jadi kita jangan bermain-main tentang dosis gitu, karena perkara terapi hormon transgender ini bukan perkara yang bisa dianggap enteng gitu loh. Jadi dosis itu penting gitu. Jadi jangan sembarangan karena dengar ini ngelihat itu, oh aman-aman, tapi tahu-tahu di masa yang mendatang tubuh kita bakal drop karena banyak sekali kan resiko yang menghantui. Jadi ya penting sekali untuk mengetahui dosis. Jadi masalah pil dengan hormon yang ada itu sudah aku jelasin di sini, dan moga-moga ini membantu buat teman-teman atau adik-adik yang terkasih di luar sana, dan bantu aku support dengan cara please subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di share. Thank you so much. Bye.